ada cerita apa kan? Jadi pernah nih satu kali saya ketemu sosok yang saya nggak tahu itu apa ya. Itu kejadiannya tahun 2013. Oke, jangan dulu diceritain kan. Assalamualaikum guys, balik lagi bareng gue Fikri Taufik di Rumah Gudang Misteri. Dan gue kedatangan salah seorang pecinta mistis senior. Bisa aja nih. Kang Rida, gimana kabarnya Kang? Alhamdulillah baik. Halo semuanya pecinta Rumah Gudang Misteri. Kenalkan, nama saya Rida Indrajaya. Kali ini saya diundang nih sama Bapak Fikri nih. Sehari-hari apa kan? Sehari-hari untuk saat ini saya mungkin kegiatannya ya ada mungkin ngadain IO, terus ya ngobrol-ngobrol sharing-sharing politik lah, seperti itulah mungkin. Politikus nih. Bukan politikus ya, Apa? hanya pendengar saja gitu. Penikmat gitu. Penikmat politik ya. Kang, ada cerita apa kan? Jadi pernah nih satu kali saya ketemu sosok yang saya nggak tahu itu apa ya. Itu kejadiannya tahun 2013. Oke, jangan dulu diceritain kan. Ya, buat kalian yang pengen jadi narasumber seperti Kang Rida, bisa DM ke Instagramnya rumahgudangmisteri.official dan jangan lupa di subscribe. Oke Kang, ceritanya gimana Kang? Oke, jadi begini ya, Kang Fikri. Jadi pada waktu itu kejadiannya itu saya sehabis pulang kerja. Kebetulan dulu saya masih disuruh saudara untuk kerjain salah satu stadion di Kabupaten Tasikmalaya gitu kan. Itu tahun berapa? Itu tahun 2013. Oke. Tahun 2013. Saya tahu sepertinya stadion itu. Lanjut kan? Oke. Jadi kejadian itu memang tidak diduga-duga ya Kang ya, karena saya biasa kan hari Rabu suka menghadap lah ke Big Boss ya. Karena hari Kamisnya itu kan hari upah pekerja gitu kan. Nah, ketika pulang kerja hari Rabu kira-kira jam 8 malam saya laporan lah ke Big Boss. Bos, ini untuk bayaran buat besok, untuk upah segini, untuk bayar material segini, untuk lain-lain segini, kayak gitu ya. Oke, tanda tangan. Nah, akhirnya kemalaman saya tidurlah di rumah saudara saya, di rumah uang saya di Lewidahu ya. Di Lewidahu. Nah, karena kebiasaan jelek saya kalau tidur sendiri itu kan saya suka, maaf nih penonton ya, saya suka pakai celana dalam aja. Nah, biasalah kalau jam setengah satu, jam 1 suka kebangun, pengen kencing kayak gitu ya. Nah, pada saat itu saya heran ketika saya buka pintu kamar atas, karena di depan kamar saya itu ada ruangan nge-gym dan ruangan untuk baju-baju untuk disetrika kayak gitu ya. Ketika saya buka pintu, saya kaget kan, jadi nggak bisa ngomong saya. Jadi ada satu sosok, saya juga nggak tahu itu apa sosoknya namanya. Yang jelas dia pakai baju putih, kusam, mukanya tertutup sama rambut gimbal, kayak apa sih kalau istilah bahasa Sundanya, injuk, kayak injuk gitu rambutnya teh. Keras, gimbal, tapi mukanya ketutup. Oh, jadi gini ya? Kayak gitu. Nah, dia duduk di tempat persis di meja tempat nyetrika. Duduknya seperti begini. Kan saya kalau mau ke WC
itu udah pasti Pas-pasan, apa? Gitu. Nah, jadi saya diem nggak tahu berapa lama gitu ya. Saya bingung mau ngapain. Harusnya logika saya kalau saya pikir-pikir sekarang ya, harusnya saya masuk lagi lah ke kamar gitu ya. Tapi kok anehnya ini kan, kok jadi saya jadi malah jalan ngelewatin dia, Oke. tapi dia nggak gerak. Kenapa nggak diminta nomor WhatsApp-nya? Nah itu dia, saya bingung. Ngomong pun saya nggak berani. Jadi pas saya lari ke bawah, saya pindah ke kamar adik sepupu saya. Dia kaget gitu. Oh bentar kan, sorry potong. Itu gambaran si rumah itu gimana? Jadi kalau yang saya lihat itu seperti sosok wanita. Enggak, gambaran si rumahnya. 2 lantai kan? Iya, dia 2 lantai. Jadi kebetulan kamar saya itu di atas, cuma 1 kamar. Dengan di depannya itu ada ruangan pavilion, ruangan nge-gym, terus tempat setrikaan, dan ini samping kamar itu WC di atas ya. Nah kan suasananya seperti itu. Jadi ketika hal itu terjadi ya saya nggak bisa ngomong apa-apa gitu kan. Sampai sekarang pun masih terngiang bagaimana sosoknya. Cuman mukanya memang saya nggak ngelihat sama sekali, nggak ngelihat. Ketutup rambut ya? Karena ketutup rambut. Cuma kalau sosoknya bisa dibilang itu wanita. Wanita dan kakinya pun tertutup sama baju yang lusuhnya, kotor gitu kayak gitu. Cuman anehnya suasananya jadi adem tapi menakutkan gitu kan. Creepy lah. Ya seperti itulah. Aduh, itu benar-benar kejadian pengalaman pertama itu. Ada lagi kan? Sebenarnya mah banyak kan, cuman saya kalau ngobrolin hal-hal kayak gitu suka teringat gitu kan. Suka teringat, cuman ini karena beliau aja nih yang memaksa gitu ya, jadi saya pun mencobalah berbagi. Tapi sebenarnya kita manusia nggak usah takut sih, nggak usah takut karena berdampingan gitu. Ada pesan kan buat teman-teman di rumah? Pesannya yang nonton itu, kalau menurut saya karena dunia ini diisi oleh makhluk kasat mata dan yang tak kasat mata, jadi ya kita saling menghargai lah. Ya. Kita jangan usik kehidupan mereka atau mereka pun nggak usik kehidupan kita. Mungkin itu aja sih Kang. Ya. Siap Kang, siap. Ada satu yang memang ini mungkin mohon maaf Kang, kita ya efek gitu ya. Efek yang akhirnya mengakibatkan seperti itu. Itu memang kan kalau sosok kayak gitu itu genit ya. Saya juga pernah. Bahkan saya tidur di studio yang di sana. Iya. Nah, itu saya tidur dicium Kang. Kan gosip. Iya. Dicium. Dan sempat setelah saya bangun ya, itu dia panggil nama saya. Nah memang kata tadi mohon maaf kan nggak pakai baju ya. Iya. Dan hanya celana dalam. Hanya celana dalam itu memang mengundang. Karena birahinya lebih kuat. Oh gitu ya. Ya sosok yang kayak gitu tuh ya kita sebut kuntilanak ya. Itu memang genitnya minta ampun, libidonya lebih kuat. Kalau bisa bahasakan zaman sekarang kita hypersex. Wah. Oke, itu kan kayak gitu jadi mereka tuh. Oke, ada Instagram, bisa mau dilempar Instagramnya, dipromosikan? Oh kebetulan semua medsos saya sudah saya open ya. Oke. Hanya jalur hijau saja kan. Allah. Jalur hijau saja lah. Saya udah nggak bermain lagi di medsos apapun gitu ya. Tapi nggak tahu ya kalau untuk kedepannya gitu kan.
Oke, terima kasih Kang Rida. Sama-sama, Kang udah Rida. mau membagikan pengalamannya di RJM ya, Rumah Iya. Gudang Misteri. Dan seseram apapun pengalaman kalian akan lebih seram kalau kalian tidak punya uang. Setuju? Bener. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe.